Oke, kembali lagi bersama kita di Sprout Podcast. Yo. Gila. Mentang-mentang gearnya udah banyak ya. Udah dong. Nyusahin editor. Coba bala gede. Masuk langsung. Lempar bom bisa nggak nih? Kita bertemu lagi bersama-sama berempat setelah sekian lama. Nggak lama-lama banget sih sebenarnya. Kita buat lama aja ya. Tapi hari ini kita lagi mau bahas hal yang menarik banget menurut gua. Apa nih? Karena kita di insurance, kita di agent, gue tuh lagi sering banget bacain konten-konten agent di threads. Banyak sekali, menjamur. Benar. Menjamur. Tapi menurut gue kadang-kadang gue suka, ya ada sedihnya juga. Karena ada banyak menurut gue miskonsepsi yang dijadiin edukasi. Betul. Ya. Pengennya, tapi mungkin orangnya nggak niat nih. Orangnya nggak niat, tapi mereka gitu setahu mereka, ya kan. Menurut gua kadang-kadang miskonsepsi jadinya. Nah, jadi hari ini kalian juga pasti sering nemuin dong. Sering. Lumayan. Tahu kan? Iya beberapa. Nah, hari ini kita mau bahas top 3, top 4 dari kita berempat ya. Seorang satu nih ya berarti ya. Seorang satu nih. Salah satu top miskonsepsi yang kalian temukan di khalayak ramai zaman sekarang tentang asuransi. Ceng. Langsung ada. Oh dia. Manual. Gua ada yang sering. Apa? Dan di Indonesia umum tentang bayar asuransi cuma cukup 10 tahun aja tuh. Bang. Sering nggak dengar? Bayarnya 10 tahun aja untuk seumur hidup nih gitu. Pernah. Itu tuh. Asuransi apa nih? Itu unit link biasanya. Unit link. Tapi biasanya di awal ini ya. Ini asuransi gue bayarnya cuma 10 tahun tapi apa gimana lu nemuin ini? Jadi yang sering ketemu adalah awal-awal nih, terutama ngomongin tentang unit linknya dulu ya nih Pak. Unit link itu kan mulai besar itu kan mungkin sekitar 2010-an lah ya. Belasan awal sampai pada akhirnya baru keluar tuh yang kartu on bill tuh ya kan. Nah di unit belasan awal tuh semua orang banyak yang menawarkan kayak ini bayarnya cuma 10 tahun. Habis itu kesehatan dan ngomongin kesehatan. Iya. Sebenarnya semua juga. Umumnya kan kesehatan. Iya, umumnya kesehatan. Umumnya kesehatan ini baru cuma 10 tahun doang, habis itu lu udah nggak perlu bayar lagi. Dan lu di cover sampai seumur hidup. Oh ya. Oke. Itu kan. Dan diomongin, oh ini tabungan, oh ini investasi. Itu yang paling sering kayak ya. Sering banget itu. Sampai sekarang pun jadi orang mikirnya kalau datang nanyain yang unit link itu tuh kayak yang ditanyain kalau udah 10 tahun nanti uangnya jadi berapa? Ntar habis 2 tahun apa 5 tahun Bisa diambil berapa? Iya, bisa diambil berapa? Banyak. Benar. Itu. Tapi sebenarnya gimana? Yang bener gimana Pak Ivan? Coba dong kasih tahu dong. Kasih tahu dong. Teman-teman nih untuk awal-awal nih asuransi kesehatan, terutama untuk asuransi kesehatan yang dijual ya, itu tuh bayar tuh pasti seumur hidup. Pasti ya, Pak? Pasti seumur hidup. Dan masih ada kenaikan harga. Dan asuransi kesehatan yang paling simpel lah kita lihat BPJS. Iya. Itu kan bayar seumur hidup. BPJS Bener. sekalipun ya. BPJS saya bayar seumur hidup. BPJS saya Dari bayar negara seumur loh. hidup. Iya. Bener. Dan habis bayar uangnya hilang. Itu benar. Nggak bisa lu ngambil lagi. Iya. Bukan investasi itu asuransi. Iya, Mau iya, pakai iya. nggak pakai uang hilang. Nah itu BPJS. Nah sebenarnya unit link itu yang diomongin orang-orang bayar 10 tahun sebenarnya benar nggak? Bisa benar. Bisa benar. Bisa Nah, benar. ini poinnya nih. Bisa benar. Kalau untuk perputaran uangnya, nah sebenarnya uangnya Kayaknya lu perlu jelasin dulu Unit sebenarnya link tuh. unit link tuh kayak gimana ya, Nah. konsep yang benernya gitu. unit link itu adalah harga yang lebih mahal tapi stabil. Ya. Itu asuransi gabungan dari asuransi jiwa dan juga asuransi kesehatan. Sebenarnya yang utamanya adalah asuransi jiwa. Asuransi kesehatan sebagai rider atau Ridersnya, tambahan. tambahannya. Nah itu digabungin lah jadi link. Iya. Dan harapan kalau umurnya panjang, bayarnya seumur hidup, ada uang yang bisa disimpan terus dan diputar. Iya. Yap. Dan dari segi premi juga setahu gua memang kalau unit link itu Lebih mahal. langsung kebagi dua. Iya, langsung kebagi Ya. dua, betul. Ada biaya insurance atau biasa orang cost of insurance, ada lagi nilai tunai. Nilai Itu tunai. ya. Nah, nilai tunai itulah yang sebenarnya dijadiin investasi. Tapi investasi bukan kita investasi tabungan pribadi ya. Ya, tapi Untuk menginvestasikan kan udah tahu nih asuransi kesehatan tuh pasti naik seiring bertambahnya usia. Nah, investasinya itu untuk mengcover
di saat harganya tuh udah nembus tuh udah naik. mahal banget. Dan diinvestasikannya di Di- instrumen investasi. Instrumen investasi, dan makanya kalau misalnya diomongin bayarnya flat nih seumur Iya. hidup. Nah itu kan memang poin plus, Iya. itu sangat poin plus. Cuma yang terjadi di Indonesia, kenapa kok di Indonesia itu tidak berjalan? Karena kan itu diputerin ke pasar saham ya. Ya. Sedangkan market pasar saham di Indonesia ini tidak sebesar di luar negeri. Oke. Penggagas pertama unit link itu kan dari Inggris. Inggris. Yang ngeluarin pertama. Ini udah mulai sejarah nih. Udah mulai sejarah. nih. Udah mulai Awal data-data mulanya tuh dunia. dari Inggris. Iya, data Nah, dunia. di Inggris jelas market kapitalnya kan jauh lebih besar dibanding Indonesia. Iya, Di iya. sana ada pakainya tuh kalau nggak salah FTSE 100. Iya. Berarti ada 100 perusahaan besar yang Iya. lu masukin mana aja udah pasti untung dan bagus tuh. Ya, dan itu Masih biasanya bagus. perusahaan-perusahaan yang memang udah confirm bahwa setiap tahun pasti laba dan tidak tergantikan Iya, gitu ya. dan tidak akan bangkrut. Iya. Ceritanya kan kayak gitu. Iya. Sedangkan di Indonesia LQ45 baru 45 doang nih. Belum 100 ya? Belum 100. Masih jauh ya? Gitu. Masih jauh. Dan berjalannya yang paling besar di mana sebenarnya? Di Amerika. Di Amerika malah ada beberapa pilihan. Ada yang 10, 20, 40. Itu Apanya nomor- tuh, Pak? Apanya? Untuk kayak yang lu bayar 10 tahun doang. Oh, masa Lu bayar. Masa bayar. Masa Lu bayar bayar. 20 tahun Oh. doang, lu bayar 40 tahun doang. Di sana sangat laris dan masih berjalan di Amerika. Masih berjalan. Masih berjalan. berjalan dan sangat besar di sana. Karena apa? Karena dia pakainya apa? SNQ. S&P 500. Nah, S&P 500 tuh. Nah, ini lebih keren lagi. Ada 500 perusahaan besar yang bisa lu taruh aja. Udah pasti. Setiap tahun sudah Setiap tahun pasti generate. Sudah pasti generate. Dan sebenarnya salah satunya kan misalnya dilihat by data kali ya. By data di Indonesia tuh pasar saham yang berputar tuh sekitar 800 miliar US dollar. Oke. 800 ya, berarti 800 miliar US dollar. US dollar. Nah, itu yang berputar nih sehari-hari kita. Di market cap-nya lah ya. Market, Market cap, cap-nya. Market cap. IDX. Sedangkan di Amerika Pak yang S&P 500 itu salah satunya apa? Nasdaq, Dow Jones Iya, gitu iya. ya, karena itu sekitar 60 triliun US dollar. Buset. Buset. Tapi emang sejauh itu sih. Sejauh itu. Sejauh Benar-benar. itu sih. Size ya. Itu Fun fact-nya, berarti kalau misalnya Indonesia berapa? 800 miliar. 800 miliar dolar. Iya. Gue baru dapat kabar valuasinya Anthropic Anthropic Cloud. Cloud. Kita kan pakai cloud tuh. Iya. Valuasinya pre-IPO-nya kemarin baru divaluasi di Mei 2025 itu kalau nggak salah udah 865 miliar US dollar. Karena dia target IPO-nya mau 1 billion dollar, the biggest IPO in history. Itu baru perhitungan pre-IPO. Pre-IPO-nya. Pre-IPO. Kalau nggak salah 865 miliar US dollar. Gila sih. Maksudnya ya itulah I see. sekecil itu. Jadinya kayak lu mau muterin uang untuk supaya kayak kan ada tuh misalnya lebih loncatannya gede, lu bisa Iya, nabung iya. nilai tunainya gede. Pasarnya juga harus mendukung. Iya, pasar Iya. harus mendukung. Jadi Lebih kayak challenging ya di sini iya, ya. jadi bottleneck-nya salah satunya adalah di situ juga. Sebenarnya produknya bagus nggak? Bagus. Dan bisa terjadi nggak sebenarnya bayar 10 tahun untuk seumur hidup? Bisa sekali, sangat bisa. Dengan catatan-catatan Iya. tadi. Cuma mungkin di Indonesia juga banyak agent-agent yang nggak belum menyampaikan hal-hal tersebut dengan segala Bener, kemungkinannya betul. ya. Nah, itu yang sering ada, makanya mungkin orang sering trauma dengan asuransi ya. Iya. Trauma asuransi salah satunya karena 10 tahun bayarnya. Iya, kok segini? Karena mereka di akhir tahun ke-10 expect-nya udah ada nilai yang Udah ada bisa yang Iya. bisa ambil. dan mereka udah nggak perlu bayar. Iya, iya. Nah, itu untuk yang gabungan tadi asuransi kesehatan dan jiwa tuh unit link. Itu yang sering Oh. miskom. Jadi pesannya apa Pak Ivan? Jadi menurut saya kalau misalnya bidang asuransi itu bagus apa enggak? Bagus. Nipu apa enggak? Enggak nipu. Cuma dilihat lagi apa namanya Kontraknya. kontraknya, Detailnya, betul. detailnya. Detail kontraknya dan manfaatnya bagus nggak? Gue yakin tuh manfaat pasti bagus karena itu bisa dijual. Iya, iya. Itu iya. manfaat masih bagus. Dan ternyata Pak, gue baru tahu nih ternyata fun fact-nya di Amerika masih jalan Pak, benar Pak ya? Jalan. Amerika ya perusahaan negara-negara yang besar yang menggunakan tuh adalah Amerika yang masih laris ya. Amerika, Inggris, Ya. Hong Kong, Iya, iya. Singapura, Hong Kong, Oh, Singapura juga. Singapura juga. Karena Singapura kecil cuma pasar modalnya ngikutin Amerika dia. Iya, iya. Iya, dia Oh. bisa Iya, keluar juga. Bisa Iya, keluar. iya, iya, Di Indonesia kan nggak, di Indonesia Ah, aja. I see. Oke, oke. Jadi perhatikan kontraknya, tanya agentnya, jangan lupa
ya itu cari pilih agentnya sih yang bisa ngejelasin dan pastinya bagus lah. Ya. Yang cari agent yang sesuai. Ini satu poinnya udah menarik ya. Poinnya udah menarik banget ya. Udah membuka insight baru nih. Kalau lu apa, Will? Apalagi nih Will, kira-kira. Lo- Gue ada- tadi ada sebenarnya ini. agak menyambung dengan Pak Ivan tadi. Oh, baru kepikiran. Iya, agak menyambung. Nemu nih ya. Nemu juga. Nemu nih. Apa tuh? Dengan tadi bahas unit link, gue juga sering banget ketemu orang juga kalau misalkan kita lagi mau merekomendasikan calon nasabah atau apa tentang asuransi jiwa, orang tuh juga masih banyak yang nyambungnya ke yang ini nih Pak, yang masih Unit Pak link. unit link, Oh. yang bayarnya seumur hidup. Iya, iya, Yang iya. asuransi jiwa, oh bayarnya seumur hidup juga dong. Nah itu sering tuh kita lagi ketemu orang, kita lagi cerita, terus mereka nanya asuransi jiwa tuh bayarnya seumur hidup juga ya? Nah sebenarnya kan itu yang unit link. Ya. Sebenarnya Ya, kan ya, ada ya. juga pilihan dari asuransi jiwa yang tradisional. Ya. Tapi memang kalau misalkan betul. di covernya dilihat dari kasat mata gitu ya, asuransi jiwa unit link kan memang terlihat lebih murah Pak. Benar. Betul. Asuransi Betul. jiwa ya. Iya, asuransi jiwanya. Ini kadang-kadang dimiskonsepsikan nih. Iya. Bener. Kok di tempat saya 2 miliar bayar premi cuma sekian, kamu nawarin saya mahal banget. Betul. Nawarinnya jelek ya produknya. Iya. Iya, Iya. itu sering tuh kayak Benar, gitu. Sering-sering. Padahal sebenarnya mungkin dia tidak mungkin tanda kutip ya ataupun kayak gimana tidak dijelaskan waktu ditawarkan asuransi jiwa yang seumur hidup ataupun memang pengetahuan atas produk asuransi jiwa unit linknya mungkin tidak selengkap itu. Bahwa sebenarnya asuransi jiwa unit link kan memang terlihat bayarnya seumur hidup nih Pak. Iya. Iya, iya. Pas ditawarin mungkin taruhlah misalnya ditawarin di umur 35. Terlihat murah banget. Benar, Iya, benar, benar. benar. Murah amat. Sebulan cuma 300.000 nih. Iya. 300.000 bisa dapat 1 M tuh. Iya, 300.000 gue bayar bulanan dapatnya berapa M nih? 1 M, 2 M gitu misalkan. Ternyata murah, padahal itu dibayarnya seumur hidup kan. Seumur hidup. Iya. Di saat lu bayar seumur hidup berarti di saat umur lu 60, 70 masih bayar. Iya. Apalagi 300.000 sebulan. Dan itu kan 300.000 dihitung berdasarkan biaya asuransi nasabah di umur 35. iya, betul. Sedangkan biaya asuransi kan tiap tahun pasti naik. Bisa. Betul. Iya. Jadi di umur 60 kalau dia pasti. tetap bayar 300.000, kemungkinan besar nombok. Betul. Benar. Bener. Apalagi kan kita selalu mendoakan nasabah Umur panjang. kita umur Umur panjang. panjang. Kalau nasabah kita umur 120 tahun gimana itu berarti bayar? Itu udah. 90 tahun Gak usah di Pak, bayar. 120 Pak, di 112. Kok keriting? 112 dia disuruh bayar 300.000 per Dari bulan. umur 35 berarti dia Iya. udah bayar Tapi- hampir 80 tahun. Tapi ini Iya, yang, benar. yang sering terjadi itu bukan masalah 300.000-nya. Kalau bayar 300.000 sampai meninggal, orang tuh masih banyak yang kuat. Yang jadi masalah di umur 60 akan didatengin atau ditelepon sama perusahaan asuransi. Pak, Bu, ini preminya udah nggak cukup nih untuk bayar Iya, asuransi iya, jiwanya. betul. Dan Kurang. harus top up. Harus top up. betul. Top up-nya jadi berapa? Dari 300.000 sekarang perlu bayarnya jadi 2 juta satu bulan. Iya. Nah, sedangkan itu tuh selalu berbanding terbalik sama pendapatan orang. Betul. Apalagi Mak- untuk masa makin- pensiun apalagi itu. masa Iya. pensiun. Itu makanya Pak, karena saya juga di Sprout dan kita juga di Prudential, kita selalu berpikir untuk jualan asuransi jiwa itu yang tradisional aja. Ya. Karena selalu win-win untuk ke nasabahnya. Emang kok yang tradisional gimana, lu? Gimana? Karena kalau yang tradisional kan ada selalu pilihan untuk pilihan masa bayar. Benar. Ada 5, 10, 15 tahun yang bisa memudahkan orang untuk pas sudah misalkan pilih yang 5 tahun. Iya. Setelah 5 tahun bayar, ya udah. Berarti dia sudah mendapatkan manfaat asuransi jiwa ini. Ya, Pak. dan, Betul. dan setelah 5 tahun tuh asuransinya bukannya mati loh. Iya. Betul. Terjalan itu, gitu. itu sering diiniin juga, Iya. Pak. Iya. Iya. Jadi saya ke Bantah tuh. ada tuh pernah tuh saya Pak Oh, iya. ditanya, "Oh, berarti saya di covernya cuma 5 tahun." Nah, iya tuh. Padahal sering, enggak. sering, Itu sering, itu benar. sering. Karena mindsetnya masih yang unit link. Iya, unit link. karena sebenarnya itu hanya masa bayar. Iya, Masa bayarnya 5 tahun, memang terlihatnya di kasat mata lebih mahal daripada unit link ini, Pak. Tapi Mungkin- cuma bener-bener di lock cuma 5 tahun. Iya, iya. benar-benar cuman kayak kita kredit motor lah, Pak, misalnya. Iya. Itu analogi yang paling sering ya. Benar. Kredit Iya. motor tuh paling cuman bayar 5 tahun atau 10 tahun. Enggak ada sih. Kok motor 10 tahun. dia. Oh, Harley dia kali Harley. Harley. Masa tapi kredit motor bisa 2 tahun Iya, sampai 5 tahun lah. Iya, 2 tahun. Tapi kan kita bisa pakai 10 tahun. bisa pakai motornya tuh sampai 10 tahun. Oh, itu maksudnya. Oh, Itu maksud gua.
betul. Kan kita bisa pakai bahkan bisa diturunkan Iya. ke anak. Iya, iya, segala iya. macam. Itu kan sebenarnya sama aja. Benar. Dan kalau di asuransi tradisional, kita tinggal pilih aja dari yang masa pembayaran itu, ada yang fitur tambahannya uangnya balik, Betul. ada Iya. yang fitur tambahan kalau sakit kritis nggak perlu Nggak, bayar lagi. betul. Iya. Ada tambahan benefit uang pertanggungan. Benar-benar. Iya, jadi itu yang bikin preminya jadi beda-beda Betul, setiap betul. produk. Betul. Karena fiturnya pun berbeda-beda. Berbeda. Nah, Benar. Dan paling sedikit kita tuh berarti umur 99 ya. Apanya nih? Paling cepet Pertanggungan. pertanggungan iya, ya. iya. Berarti 5 tahun untuk 99 tahun Cengli minimal. banget. Cengli, bener. Cengli Gila banget. sih itu. Kan bisa dihitung dengan budget masing-masing Benar. gitu. Tinggal Karena kan menyesuaikan. kita sebenarnya nggak tahu juga resiko tuh terjadinya kapan. Ya. Tapi kalau misalkan kita di masa produktif udah mempunyai asuransi jiwa yang masa bayarnya di saat kita bisa bayar pas di usia produktif, menurut gue is a win-win solution for yourself gitu. Jadi Iya. kasarannya udah nabung di usia muda ya. Betul. Ini tabungan benar buat keluarga. Iya, iya. Real. Gila. Udah pada ada kan? Udah dong. Udah dong. Tapi ya kalau maksudnya untuk disclaimer juga, gua ada nasabah yang memang dengan pilihannya setelah gua jelasin ini pun dia bilang saya tetap mau yang unit link. Itu Oh iya, Ada juga ya, Pak? Tetap ada. tetap ada. Itu sebenarnya nggak masalah, cuma Betul. cuma jangan dimiskonsepsikan kayak yang tadi. Betul. Semuanya begitu dan ya harus seperti itu gitu kan. Iya. Nggak semuanya kayak begitu ternyata. Benar. Ternyata ada juga yang bayarnya cuma 5-10 tahun, 15 Jangan tahun, dipukul 15 rata tahun. ya. Iya, Iya. karena kalau misalkan kayak nasabah private mungkin itu preferensi. Betul. Kayak gitu mungkin preferensi Betul. nasabah. Tapi Dan dia tugas udah kita siap kan gitu ya. yang Udah udah sudah siap. menjelaskan semuanya ya Pak. Iya, yang bener, gitu lah. jelasin. Ya tugas balik lagi tugas kita sebagai agent yang cuma menjelaskan. Ngasih pilihan. Iya, ngasih pilihan Benar. yang terbaik buat Betul. nasabah. Yang memilih tetap nasabah. Iya. Tidak memaksa, tidak ada paksaan di sini. Nggak boleh. Iya. Justru nggak boleh. Itu sih. Keren. Itu bener sih Will, itu bener sih. Wah, Benar, gila. lumayan banyak Iya. juga tuh yang nanya. Banyak, Kalau banyak, lagi ngejelasin gitu ya. Wah, gila. Udah 2 ilmu Udah nih. dua nih. Udah 2 nih. Udah dua nih. FAQ apa sih? Frequency. Frequently Asked question. Iya, itu udah ada 2 FAQ nasabah. Iya. Benar. Berarti nanti nasabah tinggal nonton ini aja deh. Ini salah 4 FAQ ya. Iya, Salah Yang 4 ada di market nih. Iya. Yang ada di Oke. market. Yang remedial dulu dong. Apa tuh? Salah 3. Salah. Jauh tuh. Jauh tuh. Enggak, itu KKM salah 3. Oh iya. Hah? 70 dong. Kelihatan angkatannya, Mas. Kelihatan angkatannya. Angkatannya kelihatan. Angkatan lu mah Berapa KKN 6. Nah, KKM berapa sekarang? 75, 76, Iya, 78. Jujur adek gua 80. Serius? sekarang udah 80. Gua 65. Nah, Ya penonton kita lihat angkatan di sini ya. Segitu. Oke. yang ketiga apa? Miskonsepsi ketiga yang sering banget ini gue sering banget nih dapat pertanyaan dari nasabah. Oke. Yos, berarti ini asuransi kesehatannya tahun depan akan naik sesuai dengan klaim gua ya? Oh, sering. Iya. Dan ini serunya lagi sebenarnya, gue baru aja nonton di podcast yang menurut gue ini besar, tapi gue sangat menyayangkan aja. Sebenarnya sih nggak salah informasinya, cuman yang gue rasa ganjel sih di gue, itu dia tidak apa ya, disclaimer dulu bahwa ini hanya di produk di brand tersebut. Iya. Oh, di produk tertentu lah ya. Iya, karena generalisasi soalnya. iya, nah ini sebenarnya oke. sebenarnya semua informasi yang ada di market itu semua benar. Iya. Semua Semua benar. Masalahnya satu, digeneralisasi. Iya. Ini yang membuat jadi salah. Iya. Nah, ini apa nih? Nah, yang tadi tuh kenaikan premi dari apa namanya? Setelah klaim. Jadi kalau istilahnya tuh claim based pricing. Nah, sebenarnya itu benar. Memang ada beberapa brand di beberapa produk yang menerapkan sistem tersebut. Fungsinya apa ya? Fungsinya untuk biar resikonya di nasabah tersebut aja. Iya. Bener dong. Dan Jadi- mengontrol resiko secara globalnya. Betul. Tapi di satu sisi, contoh kita di Prudential, di asuransi kesehatannya, kita itu menerapkan portfolio based pricing. Apa tuh? Apa tuh, Jos? Nah, jadi kita Dalam nih, jujur nih, dalam nih. Teknis Nyelam nih, dia, nyelam nih. Enggak ada laporan keuangan nih di sini. Nggak usah. Jadi portfolio based pricing ini itu menghitung kenaikan premi dari data usia.
Jadi contoh Kumpulan. Jadi, Oh. jadi bukan hanya misalnya gua klaim ya naiknya di gua doang enggak. Jadi misalnya nih kita semua usianya sama. Oke. Iya. Usianya sama, gua klaim. Gua doang yang klaim. Nah, harusnya kan kalau dari yang tadi itu claim based pricing, berarti gua doang yang naik, tahun Iya, depan iya, kalian iya. tidak. Iya. Tapi kalau dari portfolio based pricing itu dibagi resikonya. Oh. Jadi gua yang klaim tapi resikonya dibagi-bagi nih. Misalnya harusnya naik di gua 100% nih, kita dibagi nih 25, 25, 25, 25. Atau mungkin juga karena yang klaim cuma satu jadinya nggak naik semuanya. Betul, Oh, iya. bisa juga. Karena kan ya ini balik lagi ke konsep asuransi. Risk sharing kan. Risk sharing, Risk betul, sharing. betul. Dan risk transfer. Transfer. Ini kita baru ngomongin 4 loh. Ini kan nasabah asuransi atau portofolio ini kan dari jutaan orang. Benar. Jadi resikonya sangat dibagi sekali kecil-kecil kayak gitu. Jadi pasti dari kalian tuh pernah kan ditanya nasabah kayak gitu. Ini ya kalau asuransi kesehatan mah udah pasti naiknya dari klaim. Jadi minusnya lagi nasabah tuh jadi takut klaim. Iya, benar. sih. Bener gak? Betul, ada nggak? itu. Ada nggak? Bener, Dari calon-calon nasabah kalian yang mau sih ambil asuransi kesehatan. Tapi buat apa? Tapi buat apa Iya. kalau gua Buat klaim apa? tahun depan gua naik Naik. Iya. 2 kali. Dan ada yang bilang naiknya bisa sampai dua kali. Dua Seharga kali. klaimnya sampai Iya. 2 kali katanya. Ada berarti itu Nah, mah cuman ini jatuhnya kan kayak kita nggak tahu ya data di luar sana ya. bener. Jatuhnya kayak ada yang nalangin doang ya. Nanti Iya. Tahun Nah. depan ganti gitu Nah. dalam tanda kutip ya. Betul, jatuhnya Oh, iya. mindset di nasabah kembali ya udah daripada gua taruh di asuransi, better gua tabung. Toh kalau misalkan klaim juga ntar naik gitu. Bener. Iya. Sedangkan konsepnya tidak begitu. Benar. Nah, Tapi ini. claim based pricing ini memang sebenarnya menurut gue idenya bagus juga sih. Bagus, Untuk bagus. menekan angka klaim supaya yang Bener. lain nggak Tetep. nggak termakan dengan orang-orang yang semena-mena gitu. Bener, Betul. bener. Sebenarnya ini muncul juga pasti karena adanya yang orang-orang yang apa-apa klaim. Itu tuh yang dikit-dikit demam dikit klaim. Sebenarnya ya kalau misalnya sudah terlalu sering ya harus klaim. Karena kan apa ya perawatan kan kita pasti yang terbaik di rumah sakit yang terbaik juga. Betul, Ya, betul, Cuman betul. kalau misalnya nih kita kan memang negara tropis, batuk pilek kita klaim kan Ya, sebenarnya iya, jadinya iya, iya. kayak kita kan biasa minum obat warung atau Bener, bener. apa ya kita pengobatan apa minum tolak angin kalau gua kan sering banget tuh kan kayak gitu. Terus Jadi, ini tuh ada lanjutannya nih. Apa tuh? Biasanya yang kayak begini sekalian dibilangin jangan beli asuransi tradisional. Kalau klaim bisa diputus. Oh. Ini juga Itu sering banget. Ini sering Itu banget. sering. padahal sebenarnya gimana Fred? Kalau dari data real ini gimana nih? Coba deh. Tapi sebenarnya kalau itu mah sebenarnya enggak ya. Gue nggak tahu itu asal muasal dari mana gitu ya. Iya. Tapi asuransi tradisional itu kan memang preminya berubah setiap tahun. Betul. Yang ada di klausal itu kan memang ini bisa diperbaharui setiap tahun gitu Betul. kan. Ya tapi kalau misalkan berdasarkan kontrak kan benar memang preminya harus diperbaiki setiap Benar. tahun kan. Di review Benar. ya? Di review, setiap benar. tahun. Tapi kan tidak serta merta kalau misalnya lu klaim Langsung diputus. langsung Iya. diputus gitu. Nah, biasanya yang kayak gitu yang sering terjadi. Sebenarnya kan sebagai perusahaan kan cukup fair ya. Prudential tuh cukup fair. Biasanya yang terjadi kasus gitu pasti ada penyebabnya sih. Kayak ada pre-existing condition yang tidak diomongin. Coba gimana Pak? itu Gimana tuh Pak? Misalnya gue pernah nih ke dokter. Terus gue sakit, misalnya ada sakit tumor, tapi masih jinak. Tapi Benjolan. malahan benjolan. Terus habis itu gue tidak declare tuh, dan misalnya gue cek sekarang 2026, mungkin gue ceknya di 2018. Oke. Dan itu tidak muncul sampai 2026, baik-baik Dan, saja. ya, karena merasa cuma Malah- benjolan iya, doang. Padahal gue di situ ada rekam medisnya tuh. Iya. Kalau ini tumor jinak nih, tapi gue nggak ngomong karena 8 tahun orang nggak kenapa-napa. Nah, ini buat teman-teman juga jangan kayak gitu. Tolong. Kita sama-sama nggak mau mempersulit dan kita Iya. juga nggak mau di tengah jalan perjalanan kita Dirugikan. Ada yang dirugikan. ada yang dirugikan. Betul. Kita maunya win-win. Karena sama-sama harus mau membantu ya. Bener, Betul. saling mutualisme. Ya. Karena 6 tahun nggak kenapa-napa bukan berarti penyakitnya hilang tuh. Betul. Itu kan sebenarnya. Tetap harus dideklar. Tetap harus dideklar. Nah, yang pernah terjadi biasanya kayak tiba-tiba putus kontrak. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh
tiba-tiba klaim habis punya asuransi karena dia tahu sebenarnya. Dia punya penyakit sebelumnya. Iya. Dan asuransi itu sebenarnya langsung menggunakan asas praduga tak bersalah. Benar. Dia nggak tahu nasabahnya yang tidak menyampaikan, atau agen yang tidak tulis, atau nasabahnya bohong, atau gimana pun ya pokoknya yang jelas adalah ada data yang tidak tersampaikan. Betul. Itu sih. Itu jadi kayak yang tadi diomongin sih. Ya itu sebenarnya itu nggak ada ya kayaknya yang tiba-tiba bisa habis klaim putus kontrak kayak gitu. Kalau Betul, nggak betul. ada apinya tuh. Nggak ada apinya. Nggak ada. Ada asap, ada api. Oh, aduh. Kalau lu emang biasa gimana Pak? Kalau tentang pre-existing condition itu sebenarnya gimana sih? Sebenarnya kalau menurut gua ya pre-existing condition ya tetap di-declare. Dan itu Semua ya? Semua. Termasuk bahkan kayak ada pernah kejadian nasabah dia ngomong, gue punya asma tapi waktu kecil. Sekarang nggak pernah kambuh nih, udah 10 tahun nggak kambuh. Ya lu tetap harus declare sih. Karena Lu tetap sudah ngomong, pernah ada karena asma. sudah pernah ada. Nah, Bukan berarti yang hilang. Beda kayak BI checking. BI checking Iya 2 dong. tahun hilang. Dua Karena tahun ada hilang. tuh yang sering membandingkan kadang. Kan udah Oh. lama. Iya kan udah lama. BI checking aja Ada 2 tahun 3 beberapa. tahun hilang kayak gitu. Nah, dan kalau sakit itu kan di dalam diri kita ibarat udah tertanam ya. Betul. Gitu loh. Emang Ini udah nyambung ada. sih sebenarnya kayaknya sama si Yos tadi yang ngomong portfolio based pricing, karena kalau ada data yang tidak tersampaikan resikonya yang menanggung satu kelompok ya. Oh iya. Betul. Iya. Jadi semuanya jadi kena. Jadi kena. Sementara dari sisi prudensial sebenarnya cuma mau melindungi orang-orang Orang-orang- kelompok yang lainnya, Iya. jangan sampai di pricing gara-gara Betul. Satu orang Satu yang Satu orang yang tidak declare. tidak Iya, declare. Betul. Benar. Tapi kalau gue pengen tanya sedikit nih, kalian kan kita kan semua udah di lapangan juga kan. Pasti nasabah tuh sering ada pertanyaan. Emang repricing kalian berdasarkan apa sih? Nah, Coba. itu. Kalau dari Pak Ipan apa Pak? Kalau Data saya- repricing itu tuh dari mana jadi? Kalau nggak dari klaim? Dari total inflasi klaimnya. medis. Oh, inflasi medis. kalau gue biasa jawabnya ini nih terkait ini nih, gue sederhana jawabnya. Asuransi itu tidak punya obligasi untuk naikin premi. Dia juga nggak mau, karena semakin Benar. tinggi preminya, semakin sedikit orang yang mau masuk asuransi. berarti kan? nasabahnya bisa hilang. Nasabah bisa hilang. Betul. Dia juga nggak mau sebenarnya. Iya, Tapi kenapa benar-benar. dia harus naikin premi? Terpaksa naikin Terpaksa harus naikin premi karena dia menjaga supaya perusahaan tetap bisa bayarin klaimnya. Yes. Ya kan? Nah, tapi kita harus ngerti juga gitu. Kalau gue kadang-kadang ngasih ilustrasi sederhana sekali. Hari ini gue ke rumah sakit, ya kan? Sama 2 tahun lagi gue ke rumah sakit. Harganya beda nggak? Beda. Pasti beda. Lebih mahal yang mana? Yang baru. Yang baru. Baru, 2 tahun lagi. baru, iya. 2 tahun lagi. Nah, kenapa 2 tahun lagi ini harganya lebih tinggi? Karena kan paling enggak UMR kita naik tiap tahun. Betul. Pasti. Betul. Kan setiap tahun pasti kenaikan UMR. Begitu UMR naik, otomatis semua jasa-jasa di rumah sakit naik juga. Iya. Ketika semua jasa-jasa di rumah sakit naik, itu juga berarti kan tagihan orang setiap kali rawat inap itu kan akan naik juga. Betul. Dan bukan cuma UMR yang naik, jasa dokter juga naik. Betul. Iya. Bener nggak? Betul. Jasa dokter, obat-obatan dan Ya, lain sebagainya. obat-obatan tuh paling sering. Ini baru faktor yang kelihatan, Ya. ya kan? Faktor yang nggak kelihatan apa? Rumah sakit perlu renovasi nggak? Perlu. Harga pasir kan juga naik. Iya. Harga bahan bakar buat distribusi obat Nah itu juga naik gitu. mahal, Nah, bensin mahal. Banyak efeknya ya. banyak efeknya gitu. Nah inilah yang menyebabkan tagihan ketika kita rawat inap juga naik. Iya. Ya. Iya. Nah ketika tagihan rawat inap kita naik, berarti yang ditagihkan ke asuransi lebih tinggi juga dong. Iya. Nah itulah yang menyebabkan akhirnya resiko ini yang harus dibagi lagi sama asuransi. Sekarang harga nasi ayam udah nggak 25.000, Betul. udah jadi 30.000. Ya tadinya 25.000 dibagi 4, jadinya 30.000 dibagi 4. Itu yang sering kita gue jelasin. Dan kalau mau contoh paling gampangnya, ini lagi pada banyak ribut tentang repricing kan. Iya. 2026. Iya, banyak betul. ribut tentang Betul, repricing. betul. Di satu sisi gue juga sebagai pengguna asuransi, kita agent juga terkena loh Bener, repricing. Kan kita user juga User ya, juga, nasabah juga. Iya, benar. Nah, tapi gue cuma bilang gini, gue baru melahirkan kan. Maksudnya gue baru Punya anak. punya anak. Oh, Gua baru punya anak. oke. Gua baru punya anak. Tahun lalu pertama kali ke rumah sakit, dari estimasi biaya, terus kan 9 bulan istri gue mengandung.
Terus tindakan kan, itu harganya beda dari estimasi, udah naik. Dari estimasi aja udah naik. Jadi ini bukan cuma gara-gara asuransi, Iya. kita pasien normal pun naik gitu. Betul. Tapi kalau misalnya dipikir secara logika, rupiah kita dari tahun lalu ke tahun ini naiknya berapa persen? Iya, betul. Itu aja udah naik. Ditambah alat-alat rumah sakit kan semuanya impor. Iya, Iya. iya, betul. Jadi itu juga pasti Banyak faktor. Banyak banyak faktornya faktor Gitu. berkesinambungan. Iya, berkesinambungan iya, pasti, semuanya. pasti. Itu sih yang biasa gue jelasin kalau ngomongin repricing. Yes. Gila sih. Itu tapi ilmu emang banget sebenarnya. ilmu. Iya. Benar. Ya, karena menurut gua nggak semua orang berpikir sampai repricing tuh sebenarnya Iya. sedetail itu. Panjang, Betul. iya. Iya. Banyak yang menganggap kayak ini perusahaannya cari untung banget nih. Benar. Terus sekarang kalau misalnya udah bayar sendiri, lebih mahal rumah sakit. Rumah sakitnya cari untung banget nih. Betul. Tapi kalau Ada. misalnya sampai nggak bertahan, rumah sakitnya tutup nih, kita mau berbuat di mana? Atau kita kan juga nggak nyaman kalau kamarnya udah terlalu nggak pernah direnov 20 tahun gitu. Betul. Iya. Betul. Udah banyak molding. Iya, iya. Malah jadi sakit lain itu. Iya. Sakit lain, betul. Tapi Pak, Hah? menurut gua tadi Pak Ipan sudah jelasin FAQ udah dijawabin. Tapi ada satu sebenarnya pertanyaan yang paling sering ditanyain pas kita sama nasabah sama semua orang lah. Pamungkas nih. Pamungkas. Pamungkas. Ya. Apa tuh? Kenapa orang harus pilih Pru, Pak? Wah. Kenapa Wah. orang harus milih buat kenapa lu nawarin gua ataupun kenapa lu ceritain gua tentang Prudential? Iya, iya. Kenapa iya, gua harus iya, ambil iya. Prudential sama lu? Selain karena kita Iya. dari Prudential ya. Iya, benar. Iya, iya, Kenapa, iya, iya. Pak? Sebenarnya sederhana. Orang beli asuransi cuma gara-gara 3. Gara-gara perusahaannya, gara-gara produknya, dan gara-gara agentnya. Ya. Kalau dari sisi produk, menurut gua produk itu selalu bersaing. Ya, Betul. pasti. Produk selalu Benar-benar. bersaing dan yang jadi ini adalah kita tinggal pilih. Nah, sahabat tinggal pilih kayak tadi kan lu ceritakan Will, ada yang fiturnya begini, ada yang fiturnya begini, ada yang bagus, ada yang lebih bagus, ada yang lebih bagus dan lebih mahal gitu kan. Iya. Tinggal kita pilih. Nah, secara perusahaan, nah yang menurut gue yang dua ini matters selain produk, dua ini matters, perusahaan dan agent. Kalau dari sisi perusahaan menurut gue Prudential udah melakukan langkah-langkah yang bagus sekali. Kayak misalnya di asuransi kesehatan kita kan ada PWM Pruwell Ya, Medical Pruwell kita kan Medical. ada multipliernya. Ya. Oh iya. Dan ada manfaat Pruwellnya. Apa sih itu? Betul, Jadi betul. Kita Prudential secara produk tuh didesain untuk mengatur, meregulasi ini semua. Jadi ketika kita sehat, nasabah Prudential dikasih diskon up to 20%. Benar. Oh, Jadi iya. lebih cengling. Ya, Betul, betul. up to 20%. Banyak. Jadi kalau misalkan Pak Ivan sakit-sakitan sama saya yang sehat, preminya pasti lebih murah saya. Betul. Betul. Karena betul. otomatis gue punya potensi lebih murah 20% dari Pak Ivan. Iya. Tapi Jadi kok- lebih cengling. kalau dan itu juga tadi lu sempat mention tuh, kalau misalkan ada orang batuk pilek ke rumah Iya. sakit. Nah, ini menyelesaikan masalah itu juga. Kalau batuk pilek kira-kira di rumah sakit berapa juta sih klaim? Juta 2 juta nih. Rawat inap 3 hari pun Paling udah 6 juta, 6 juta. Ya 7 6 juta juta. sih kalau batuk 3 pilek sih 6 hari, juta ya. Iya, batuk pilek 3 hari ya. Paling sehari. Kalau sehari berapa? Kalau sehari 2 juta, 3 juta. Iya, sehari sih. 2 juta. Tapi sekarang kalau misalkan gue bilang lu mendingan dapat dibayarin 2 juta 3 juta, lu masuk rumah sakit atau lu dapat diskon 20% tiap tahun. 20% tiap tahun. Kalau lu klaim tiap tahun kan nggak dapat tuh. Iya. 20% kalau iya premi kita let's say 10 juta aja udah 2 juta per tahun kita hemat loh. Sudah pasti. Sudah Udah pasti. Gitu. Rewarding sehatnya tuh ada ya, Pak. Rewarding Iya, sehatnya iya. tuh ada gitu. Terus sekarang juga Prudential ada priority hospital. Kan kita tahu semua nih. Ya, Iya, betul. Kita ada Iya. priority hospital. Jadi rumah sakit juga udah nggak bisa seenaknya untuk ngecek-ngecek harga. Iya. Udah ada buku menunya. Betul. Dan sudah Sama pasti Prudential. ya? Sudah pasti. Oke. Jadi itu hal-hal yang menurut gue dilakukan sama Prudential the best banget sih untuk memfasilitasi supaya agent juga nggak serba salah gerakan, tapi nasabah juga diuntungin. Nasabah di luar perusahaan juga diuntungkan. Iya, benar. Sama-sama kita semua. Dan kalau misalkan di Priority Hospital kita semua tahu, kalau kita klaim di Prudential Priority Hospital, begitu penjaminan awal keluar, kalau dokter bilang, oke boleh pulang, boleh langsung pulang, even Iya. even Tanpa bila belum penjaminan settle, akhir. Iya. tanpa Iya. penjaminan akhir. Betul, betul. Itu kan buat nasabah oke banget. bener. Tapi Prudential minta garansi, ya kalau misalkan kayak gitu, klaimnya di Priority Hospital dong. Iya, Jangan betul. di rumah sakit
yang kita Asal yang gitu. asal karena itu kita belum janjian, buku menunya kita belum Benar. janjian, Belum ada kontrak. belum ada ini gitu. Tolong dong di priority hospital. Tapi kan itu menguntungkan. Sangat. Benar. Dan sebenarnya terbukti kalau dari sisi perusahaan terbukti sih dengan adanya orang-orang sekarang di luar sana semua bilang kan bahwa ini inflasi medis segala macam. Tapi Prudential tetap bayarin klaim tahun lalu tuh sampai 16 triliun loh. Dan itu angkanya turun. Turun. Dari tahun sebelumnya. Dari tahun sebelumnya dari tahun yang 18 sebelumnya, triliun. betul. Iya. Bukan klaim yang nggak dibayar, tapi itu efek lebih dijagain. Jadi nggak ada klaim semena-mena lagi. Jadi nggak ada klaim Iya. semena-mena lagi. Bener-bener. Gitu. Jadi Prudential itu memang jaringannya cukup luas, menjalin kerjasamanya nggak cuma sama agent dan nasabah, tapi termasuk sama rumah sakit dan menjamin semuanya tuh- Ekosistemnya Iya, dijaga. ekosistemnya bersinergi semuanya. Dan sudah pasti Itu kalau sih. misalkan tadi udah produk perusahaan yang pasti agent. Gue yakin gue nanya ke 100 agent, nggak bakal ada nggak banyak agent yang bisa jelasin ini secara komprehensif kayak gini. Kita mah di luar kepala Yap. Iya, Hari-hari. hari-hari kita. iya. Dan kita konsepnya kan udah kita ngerti semua apa yang Benar. kita omongin. Betul. Benar. Itu menurut gue yang menjadi tolak ukur paling mahal sih. Iya, Jadi iya. begitu kita udah yakin sama produknya sama perusahaannya, Perusahaannya. kan produk juga banyak pak. Betul. Agent juga harus punya kompetensi buat milihin yang terbaik buat nasabahnya, Betul. bukan buat dia. Bukan. Iya. Jangan apa-apa datang buat dia ya. Iya, itu udah sih. beda ya. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi dengan nasabah Dan kebutuhan nasabah kebutuhan, betul. Nasabah nggak pernah keluar negeri, kita minta buka yang seluruh dunia, Ngapain? Buat Ngapain? Betul. Buat berangkat ke sana aja nggak pernah. Iya. Buat apa? Tapi sebaliknya, nasabah yang nggak mau punya asuransi, kita bisa bahkan kita bisa dalam tanda kutip maksa dia untuk punya asuransi. Yap. Kenapa? Karena memang butuh sebutuh itu gitu. Yap. Jadi memang kita di sini agent-agent mungkin bukan menjadi apa ya? Kita bukan jadi yang merekomendasikan yang paling mahal Benar. atau juga merekomendasikan yang paling apa, tapi kita merekomendasikan coba yang terbaik buat Terbaik, nasabah. benar itu. Tapi gue jadi kepikiran ada satu pertanyaan orang. Gue lupa gue lihat di mana. Asuransi menurut kalian kebutuhan tersier, secondary atau primer untuk saat ini? Itu jadi episode selanjutnya. Ya.